Di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara merawat tanaman Philodendron verrucosum sehingga menampilkan performa yang bagus. Bagaimana tips triknya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang bahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman, di depan saya ada tanaman Philodendron verrucosum yang mana saat ini masih menjadi salah satu primadona philodendron dari kelas hijauan. Oke, jadi ada banyak sekali jenis philodendron. Namun kebetulan di tempat saya itu yang menanyakan verrucosum itu sangat banyak. Namun teman-teman, di depan saya kebetulan ini belum saya jual ya, posisi per video ini saya buat. Kami baru pengembangan, saat ini baru ada sekitar 50 plant tanaman verrucosum. Yang mana ini masih remaja teman-teman. Ini ada di turus posisi setengah meter. Jadi ini posisi tanaman masih sekitar 30-an cm. Oke, yang mana biasanya nanti setelah dia melewati turus itu baru akan saya potong, saya akan cacah. Namun karena memang verrucosum termasuk salah satu favorit ya, terutama di kelas hijauan. Hijauan itu maksudnya bukan variegata. Itu saya yakin harganya akan lebih stabil karena beberapa keunikan, yakni serat daunnya yang bagus dan ada bulu-bulu di tangkai daunnya. Oke, kita akan membahas tentang perawatan yang kami lakukan di Aska Garden Indonesia. Ya, kita mulai dari yang pertama, yakni media tanam. Oke, itu adalah tempat makanan untuk tanaman ya, verrucosum. Di depan saya ada beberapa pot, yakni saya menggunakan pot ukuran Eiffel 20. Ya, agak ukuran lumayan besar di tempat saya. Ini saya menggunakan media tanam campuran dari 2 sekam padi mentah dengan 1 bagian kompos daun bambu. Untuk tempat saya, untuk verrucosum semua menggunakan media tanam yang sama. Jadi 2 sekam mentah saya campur dengan bagian 1 kompos daun bambu. Teman-teman silahkan memakai media tanam yang lain, misalkan ada kesulitan dalam mencari media tanam. Di tempat saya media tanam sekam itu sangat mudah, sangat murah ya. Untuk kompos bambu juga banyak sekali yang jual. Saya campur antara 2:1. Saya campur, saya masukkan di dalam pot seperti ini, baru kita tanam. Sehingga harian saya itu kebanyakan cuma tinggal menyiram. Kenapa? Karena kompos daun bambu sudah haranya mencukupi. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan dengan pupuk yang lain, kami persilahkan. Kebetulan di tempat saya semua memakai media tanam yang sama dan alhamdulillah tidak ada yang kuntet ya bahasa Jawanya atau yang telat tumbuhnya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yakni sinar cahaya matahari. Di depan saya ini saya menggunakan Paranet ukuran 70% yang saya dobeli. Ini tempat saya semua kehujanan teman-teman. Jadi kalau hujan ini hujan masuk ya. Ini alhamdulillah kalau untuk philodendron, monstera, syngonium tuh di tempat saya, pengalaman saya tanaman yang kehujanan itu lebih sehat dibanding yang tidak kehujanan. Selain itu kita juga akan mengirit dalam penyiraman. Oke, cahaya matahari yang digunakan ini redup saja, tetapi cukup sinar matahari. Ini kalau posisinya jam 9 sampai jam 3 cahaya masih bisa masuk. Tapi kalau di luar itu biasanya sudah cuma cahaya semu lah, kayak gitu. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah cukup bagus. Ini adalah contoh yang beberapa tanaman yang awalnya cuma kecil. Kita bisa ambil contoh ya teman-teman ya. Ini awalnya seperti ini, kecil ya teman-teman ya, 1 korek aja nggak nyampe ini. Begitu naik dia selalu mulai besar, mulai besar, mulai besar, dan mulai besar. Pengalaman saya kalau kurang sinar cahaya matahari itu tangkainya akan memanjang, daunnya juga akan kurang cerah ya, kurang hijau, jadi agak cenderung pucat. Jadi untuk cahaya matahari tetap cukup, tapi tidak boleh terkena matahari secara langsung. Pengalaman saya kalau langsung terkena sinar dalam intensitas yang agak lama nanti akan terbakar atau gosong. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni penyiraman. Kebetulan di tempat saya itu karena ada di outdoor yang makna langsung bersinggungan dengan hujan.
untuk musim hujan sendiri saya jarang sekali menyiram tanaman verukosum. Jadi apalagi di musim yang sekarang ya, per video ini saya buat di tanggal 4 Desember 2022, bukan masih musim hujan. Ini saya hampir jarang sekali menyiram. Jadi saya diiritkan ya dengan hujan yang intensitasnya di tempat saya agak tinggi, yakni di Sleman atau Jogja bagian utara. Penyiraman di musim kemarau itu bisa dilakukan seminggu 2-3 kali. Itu menyesuaikan saja dengan media tanam. Bila sudah agak atasnya mengering, itu bisa kita siram. Oke, kita masuk yang keempat, yakni turus. Oke, jangan lupa verukosum adalah jenis philodendron yang dia butuh turus. Pengalaman saya punya beberapa verukosum yang awalnya saya tanam tanpa menggunakan turus, ternyata pertumbuhannya beda teman-teman. Itu kurang subur karena dia tidak ada pijakan, daunnya juga kurang sedikit maksudnya agak lama membesarnya. Setelah saya memakai turus ya, ini bilang turusnya saya pakai turus dari bambu yang saya balut dengan sabut kelapa. Saya buat sendiri teman-teman ya, jadi tidak beli, kebetulan ngirit saja posisinya. Itu ternyata pengalaman saya pakai turus akan lebih cepat tumbuhnya, daunnya cepat sekali membesar ukurannya. Di sini kelihatan sekali ya, ini ada beberapa tanaman yang mana sangat terasa sekali dari daun awal sampai daun terakhir, yang mana bila kita pasangi turus daunnya akan membesar lumayan cepat seperti ini teman-teman. Oke, jadi jangan lupa verukosum membutuhkan turus, boleh menggunakan turus seperti ini ataupun kita tempelkan dalam tembok atau di pohon, itu silahkan. Tapi dia membutuhkan satu tempat untuk berpijak. Jangan lupa kalau tidak ada pijakan, pengalaman saya itu daun akan mengecil. Jadi pengalaman yang kami lakukan, teman-teman bisa coba praktekkan, gunakan turus secukupnya, minimal 50 cm atau maksimal tinggi juga tidak ada masalah. Oke, yang terakhir adalah pupuk teman-teman. Pupuk sebenarnya kalau untuk tanaman verukosum itu sudah tanaman kuat ya, tidak rewel, tidak bandel dalam para pemeliharaan. Di tempat saya termasuk jarang yang menggunakan pupuk ya, baik itu kimia ataupun organik. Paling kalau untuk organik saya gunakan air cucian beras yang masih baru, itu cuma saya kocorkan atau saya semprotkan saja. Kalau untuk pupuk kimia saya memang agak sedikit jarang, karena posisi penggunaan kompos dalam media tanam itu sudah lumayan cukup nutrisinya. Bila nanti media turun seperti ini, kita tinggal menambahkan dengan kompos daun bambu di atasnya saja. Otomatis nanti kita sudah seperti memupuk tanaman itu sendiri. Oke teman-teman, jadi cukup itu saja perawatan sederhana saja yang kita lakukan. Namun kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah tanaman akan tumbuh dengan sempurna. Di sini adalah ada 50 plant. Awalnya saya punya 3 teman-teman. Ketika saya cocah jadi 6 saya cacah jadi 50. Target kami insya Allah tahun depan kita punya 150 plant. Karena anak pertama kemungkinan besar tidak akan kita jual dulu, baru anak kedua akan kita jual semuanya. Oke teman-teman, itu adalah perawatan di tempat kami. Silahkan kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan, kita bisa sharing ilmu yang sudah kita lakukan. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.